Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sosok mistis yang sangat menarik. Tokoh ini terdapat di dalam film horor KKN di Desa Penari. Ya, sosok ini adalah Badara Wuhi. Dan sudah dibuatkan juga spesial filmnya berjudul Badara Wuhi di Desa Penari. Yang bikin menarik adalah sosoknya yang menyerupai wanita cantik. Namun seperti apa sosok aslinya? Mari sama-sama kita telusuri. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Guys, seperti yang gue janjikan bahwa kita akan mengenal sosok yang ternyata siluman ular Badara Wuhi, tokoh sentral di film KKN Desa Penari. KKN di Desa Penari awalnya adalah sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata yang ditulis oleh akun Twitter @simpleman. Cerita ini menjadi viral sampai kemudian diangkat menjadi sebuah film yang sukses menggait 7 juta penonton lebih. Film yang mulai tayang sejak 30 April 2022 tersebut menjadi film horor tanah air yang terlaris sepanjang masa, mengungguli Pengabdi Setan karya Joko Anwar yang meraup 4,2 juta penonton. Nah, yang belum nonton silahkan deh. Sebenarnya gue lebih suka dengan tokoh horor yang melegenda seperti ini ya guys. Jadi kita tahu sejarah gitu. Oke, lanjut. Meskipun bergenre horor, film ini sebetulnya tidak sehoror film hantu lainnya. Namun film ini mampu membuat penonton ngeri dengan kemistisannya dan penasaran terhadap alur dari cerita KKN di Desa Penari tersebut. Ditambah lagi dalam film tersebut muncul teror dari sosok Badara Wuhi yang mengakibatkan para mahasiswa yang ada di dalam film tersebut harus mengalami kejadian-kejadian mengerikan yang di luar nalar. Sosok siluman ular Badara Wuhi. Badara Wuhi adalah merupakan jin atau siluman ular yang menguasai Desa Penari. Konon ia diusir dari kerajaan Pantai Selatan yang merupakan tempat asalnya karena merasuki salah satu penari, yakni Ratna Nareh di timur Pulau Jawa. Ratna Nareh adalah pemimpin di suatu desa dan murid dari seorang kesatria di era Prabu Airlangga dari Kerajaan Kediri. Bersama 4 saudara seperguruannya, Ratna Nareh melarikan diri ketika sang guru ditaklukkan oleh Empu Barada. Keempat saudara seperguruannya itu melarikan diri ke Bali. Sementara Ratna Nareh bersembunyi di bagian timur Pulau Jawa dan mulai membangun sebuah pemukiman. Selama dalam persembunyiannya itu, Ratna Nareh banyak memanfaatkan waktunya untuk mempelajari lontar yang sempat dibawanya ketika kabur. Lontar itu ternyata istimewa karena berisi ilmu kanuragan dan kanujiwan untuk menaklukkan pimpinan lelembut yang ada di hutan-hutan Pulau Jawa. Dari mempelajari lontar tersebut, Ratna Nareh mendapat anugerah awet muda dan cantik. Kecantikan itu kemudian menarik perhatian seorang pemimpin desa asal Wonokromo ketika Ratna sedang melakukan perjalanan ke daerah tersebut. Dengan dalih menawarkan untuk menginap semalam, pemimpin desa tersebut justru melakukan hal tidak senonoh pada Ratna. Tetapi nahas, sebelum sampai ia dan anak buahnya melakukan niat buruknya, mereka sudah terpental dan mati karena kesaktian yang dimiliki oleh Ratna Nareh.
Beberapa waktu kemudian akhirnya Ratna Nareh dinobatkan sebagai penerus setelah kematian pemimpin desa di Wonokromo yang konon merupakan gerbang gaib menuju pantai utara Jawa. Di desa tersebut ada kolam air atau sendang yang dipercaya sebagai tempat persinggahan Ratu Pantai Selatan, pemimpin kerajaan selatan yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan utara Laut Jawa. Di desa tersebut juga konon penduduknya dilarang menari diiringi alunan gamelan. Akan tetapi Ratna Nareh yang diliputi kesombongan justru melanggar pantangan adat desa tersebut dan menantang semua penghuni hutan desa termasuk para penghuni sendang. Waduh, udah di luar batas nih Ratna Nareh ya. Kesombongan Ratna Nareh membuat Ratu Pantai Selatan murka. Ratna Nareh yang sebetulnya dirasuki oleh Badara Wuhi terus menari dan tidak bisa berhenti. Badara Wuhi baru akan berhenti jika jasad Ratna Nareh dihancurkan. Sejak saat itulah Badara Wuhi diusir dari Pantai Selatan dan dilucuti beberapa kesaktiannya. Wujud Badara Wuhi tetap berbau Pantai Selatan, yaitu memakai kebaya dan selendang hijau, cantik, anggun, dan kerap jahil, terutama kepada kaum laki-laki. Badara Wuhi disebut bisa beranak pinak jika ada lelaki yang menyentuhnya atau tergoda olehnya. Namun jika dia marah akibat ada yang melanggar aturan di wilayah kekuasaannya, maka wujudnya akan berubah menjadi setengah badan atas wanita bermahkota dan setengah badan bawahnya berbentuk ular. Widih, ngeri juga ya guys. Sosok Badara Wuhi bisa dibilang mempunyai peran penting dalam cerita KKN di Desa Penari. Hal ini membuat sebagian publik menjadi semakin penasaran dengan keberadaannya. Salah satu praktisi spiritual dari Hau atau yang akrab disapa Om Hau membahas lebih lanjut tentang Badara Wuhi. Ia mengungkapkan wujud dan sejumlah misteri dari sang penguasa hutan. Berikut 5 fakta sosok Badara Wuhi menurut Om Hau. Yang pertama, dianggap sebagai penari. Om Hau membeberkan wujud Badara Wuhi adalah wanita cantik berbadan ular yang mengenakan selendang. Badara Wuhi kerap merasuki jiwa para penari untuk melakukan tarian yang magis. Selain merasuki, Badara Wuhi diyakini juga bertugas untuk menghibur penjaga hutan lain. Yang kedua, pemilik sindang atau tempat mandi para penari. Alasan Badara Wuhi kerap menari saat merasuki jiwa yakni karena ia diduga memiliki tempat mandi untuk para penari sebelum mereka tampil dan disaksikan oleh makhluk-makhluk astral yang ada di hutan. Yang ketiga, akan merasa sakit setelah kerasukan. Penari yang pernah dirasuki oleh Badara Wuhi akan merasakan sakit secara fisik dan sangat kelelahan sampai mereka tidak bisa mengulangi tarian. Para penari masih merasakan sakit walaupun sosoknya sudah meninggalkan tubuh penari. Yang keempat, memberi kutukan sampai sakit. Awal mula sebuah KKN menjadi mistis yaitu saat 2 peserta dengan nama samaran Bima dan Ayu mengotori kesucian tempat pemandian penari. Kejadian itu membuat Badara Wuhi naik pitam lalu mengutuk mereka. Ayu dan Bima dikabarkan sakit selama 3 bulan setelah peristiwa tersebut. Penyakit yang diderita mereka berdua bersifat non-medis, kemudian menjadi medis. Yang kelima, berada di dimensi lain. Om Hau mengaku bahwa dirinya mendapat visualisasi para Badara Wuhi dengan cara masuk ke dimensi lain alias alam gaib. Ia membeberkan kalau bukan fisik yang masuk untuk bertemu Badara Wuhi dan penghuni di desa penari, melainkan jin pelindungnya atau yang biasa disebut korin. Nah guys, demikian pembahasan kita tentang sosok Badara Wuhi, siluman ular yang juga penari di alam tak kasat mata.
Di periode tertentu, ia akan memilih gadis desa untuk dijadikan dauh alias penari. Ya, cukup sekian konten kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik no. Ojo digowo.